illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita menyadari sudah berapa banyak dosa yang selama ini kita lakukan, tapi Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Ada amalan-amalan harian yang itu bisa menghapus dosa-dosa manusia. Amalan apa saja? Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Hanya dengan zikir semacam ini Allah mampu menghapus dosa manusia. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari. Bisa dilakukan pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Bisa dilakukan di rumah, di masjid, di pasar, di tempat pekerjaan, di dalam kendaraan. Tidak terbatas waktu dan tempat. Muncul sebuah pertanyaan, apakah sudah kita lakukan? Allah sudah memberikan sebuah kesempatan yang itu bisa menghapus dosa manusia. Hanya dengan berzikir yang sangat ringan, subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari. Saya hitung cuma 3 menit 40 detik. Betapa banyak waktu luang kita terbuang sia-sia tanpa makna. Maka manfaatkan dengan zikir semacam ini. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mau tidur, dia berzikir membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 1 kali saja, maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu akbar. Lagi-lagi Allah menyediakan sebuah amalan yang cukup dibaca 1 kali saja sebelum tidur, maka fadilahnya dihapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Muncul sebuah pertanyaan, apakah sudah kita lakukan? Ada yang bertanya, Pak, saya kok baru dengar sekarang, Pak. Inilah pentingnya ngaji. Inilah pentingnya mendengarkan ceramah, mendengarkan khotbah, mendengarkan pengajian. Kita akan dapat ilmu yang luar biasa. Hanya dengan berzikir semacam itu 1 kali saja, itu bisa menghapus dosa manusia. Maka jangan sampai tidur kita tidak bermakna. Walaupun mau tidur tetap berzikir. Banyak contoh-contoh zikir sebelum tidur, tapi paling tidak zikir ini jangan lupa 1 kali saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ibu-ibu pengen nggak dosanya diampuni? Nah, tentu semua pengen, tapi jangan tinggalkan zikir-zikir semacam ini. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa setelah sholat fardu dia berzikir membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu disempurnakan dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Lagi-lagi Allah menyediakan sebuah sarana yang itu bisa menghapus dosa manusia. Maka menjadi perhatian bagi kita, jangan sampai ketika selesai sholat kita lupa berzikir semacam ini. Pak, bagaimana saking sibuknya, saking repotnya, ulama berpendapat walaupun berzikir sambil berjalan, walaupun berzikir sambil di dalam mobil umpamanya, lakukanlah, jangan sampai tidak dilakukan. Maka zikir ini penting ya. Sudah 3 amalan yang itu bisa menghapus dosa manusia. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dan dia membaguskan wudunya, maka keluarlah dosanya dari badannya, bahkan dari bawah kuku-kukunya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita, berwudu dan membaguskan wudunya. Maka wudu itu tidak boleh cepet-cepet, gak oleh gesusu, tetap santai, membasahi seluruh anggota wudu dengan pelan-pelan, meyakinkan semua anggota wudu itu terkena air. Maka mungkin bagi kita ada yang pakai cincin, pakai ake, pakai arloji, pakai apapun yang itu bisa menghalangi anggota wudu terkena air, maka sementara dilepas. Ketika ada satu titik anggota wudu yang tidak terkena air, maka wudunya tidak sah. Ketika wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Hati-hati, sepele kelihatannya. Termasuk sela-sela jari kaki, diupayakan tetap diusap. Kebanyakan orang saya lihat di mana-mana, apalagi pakai kerannya, kakinya dikelucurkan begini saja tanpa digosok. Apakah dia yakin semua anggota wudu termasuk sela-sela jari kaki itu terkena air? Ini yang kadang-kadang banyak orang tidak sensitif. Apalagi sudah terdengar iqomah, gesusu wudune. Jangan, tetap santai, tetap disempurnakan. Barang siapa berwudu dan membaguskan wudunya, maka keluar dosanya dari badannya, bahkan dari bawah kuku-kukunya. Yang kelima, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu di rumahnya, lalu dia berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah kakinya dihapus dosanya dan satu langkah kakinya diangkat derajatnya. Maka semakin banyak langkah kaki seseorang menuju masjid, semakin banyak dosanya diampuni oleh Allah dan semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada salah satu sahabat yang ngomong kepada Rasul, ya Rasul, rumah saya itu jauh di sana, daerah Genting umpamanya. Bagaimana saya tak pindah rumah dekat masjid supaya gampang sholat berjamaah? Apa kata Rasulullah? Oh jangan, nggak usah pindah rumah dekat masjid. Lebih baik rumah kamu di kejauhan sana, karena semakin banyak langkah kaki kamu menuju masjid, semakin banyak dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu ini menjadi semangat, inspirasi, motivasi bagi kita untuk senang ke masjid. Yang keenam, Rasulullah SAW bersabda,
barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali, dan Allah menghapus 10 dosa, dan Allah mengangkat 10 derajat. Allahu Akbar. Cukup 1 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Paling tidak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup. Boleh. Cuman 1 kali saja fadilahnya bisa menghapus 10 dosa. Lalu bagaimana ketika seseorang bisa membaca ratusan sholawat? Dan tidak harus dilakukan di masjid, dimanapun silahkan. Sambil nyetir sepeda motor umpamanya, dari sini kemana saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus begitu sampai tempat tujuan. Berapa banyak sholawat yang sudah kita baca, dan secara otomatis berapa banyak dosa yang langsung dihapus oleh Allah. Sementara kita naik kendaraan, naik sepeda motor tidak bermakna, hanya biasa saja. Maka salah satu ciri orang yang cinta kepada Allah adalah dia senantiasa berzikir kepada Allah. Salah satu zikir adalah membaca sholawat. Silakan zikir apa saja. Amalan terakhir yang itu bisa menghapus dosa manusia adalah sedekah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271 Allah berfirman, jika kamu tampakkan sedekahmu itu baik bagimu, tapi jika kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang miskin, itu jauh lebih baik bagi kamu. Allah mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Maka tentu sedekah diketahui oleh orang lain boleh saja, tapi di sini ada sebuah stressing. Dan jika kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang miskin, itu jauh lebih baik bagi kamu. Disembunyikan, tidak dipamer-pamerkan. Maka Ali bin Husain, mungkin kita pernah mendengar, ingin melakukan sebuah amal soleh, amal kebaikan, yang itu tidak diketahui oleh orang lain. Bagaimana caranya? Maka di tengah malam, ketika semua manusia sedang tidur, Ali bin Husain mengangkat bahan makanan. Dia kirim ke rumah orang-orang miskin. Dia taruh di depan pintu rumahnya, lalu pindah ke orang miskin yang lain, dia taruh di depan pintu rumahnya, lalu pindah orang miskin yang lain, dia taruh di depan pintu rumahnya. Maka pagi-pagi orang-orang miskin ini ketika membuka pintu, dia kaget, loh kok ada kiriman bahan makanan, siapa yang ngirim? Semuanya tidak ada yang tahu, karena memang dikirim di tengah malam ketika mereka sedang tidur. Terus setiap malam dijaga, ketika pagi hari ada kiriman bahan makanan, besoknya juga begitu, ada kiriman bahan makanan. Suatu ketika hari itu tidak ada kiriman bahan makanan. Orang-orang curiga, mesti terjadi apa-apa sama si pengirimnya ini. Ternyata benar, siang hari terdengar berita Ali bin Husain, cucu Ali bin Abi Thalib, meninggal dunia. Orang-orang langsung mengatakan, dia yang ngirim, buktinya dia meninggal sudah tidak ada kiriman bahan makanan. Ternyata benar, ketika jenazahnya dimandikan, tampak bekas hitam di pundaknya, tanda dia tiap malam memikul bahan makanan dikirim ke rumah orang-orang miskin. Allahu Akbar. Inilah kisah yang belum terbantahkan. Seseorang yang ingin berbuat amal kebaikan tapi tidak dipamer-pamerkan, dia sembunyikan karena Allah Maha tahu. Dan tentu langsung diampuni dosa-dosanya, itu janji Allah. Maka tentu ini menjadi perhatian bagi kita. Ya, amalan apapun yang kita lakukan diupayakan untuk disembunyikan, tidak diketahui oleh orang lain. Inilah 7 amalan harian
yang itu bisa menghapus dosa-dosa manusia. Mohon maaf, saya sudah siapkan fotokopi, ada 50 lebih eksemplar. Kalau ada yang butuh nanti silakan ya, menghubungi Mas Nur Wahid itu ya. Monggo, ini ilmu yang bermanfaat. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.